Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview earphone TWS mereknya MOI yang ini. Jadi ini sebenarnya sudah ada video unboxing, cuma tidak saya upload karena butuh saya harus mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan ini benar-benar bagus. Bentuknya seperti ini, alatnya yang saya tunjuk ini. Terus di bagian belakang touch control, jadi tidak ada button pada earphone-nya ini. Hi-Fi sound tulisannya, Siri wireless charging, RT191, dan bungkusnya juga bagus. Bungkusnya ini bagus sih, bungkusnya. Dan sudah saya buka, dan ini kabel chargernya ini yang lightning ini ya. Nah, cuma kalau untuk kabel chargernya ini jangan terlalu banyak berharap, seadanya, tapi masih termasuk bagus. Nih, bahannya kayak gini dia. Terus manual, di sini manualnya ada dua, ini sampai lecek kayak gini karena sudah saya coba. Yang pertama ini untuk ketika baru pertama kali dibuka tutupnya, disuruh tunggu untuk mengkoneksikan secara otomatis tentunya antara earphone yang kiri dan yang kanan. Terus untuk pengguna Android, ini seperti earphone Bluetooth biasa, langsung ke Bluetooth dan tinggal pilih, langsung akan terhubung secara otomatis. Tapi kalau untuk pengguna handphone Apple, jadi nanti Bluetoothnya ketika sudah dinyalakan akan ada notif seperti ini, ada notif seperti ini. Dan jika earphone-nya, salah satu earphone itu tidak terhubung, ini ya, note yang tanda bintang ini. Jika salah satu dari earphone baik yang kanan maupun yang kiri itu tidak menyala, kita taruh ke tempatnya terlebih dahulu, tutup, buka lagi, baru kita ambil lagi supaya otomatis nantinya. Jadi harap dibaca. Dan ini bagian-bagian dari earphone-nya, ada touch area di bagian belakang atas yang ini. Terus di bagian sini juga ada sensor direction cavity. Di sini ada sensor, dan nanti saya tunjukkan. Charging kontak di bagian bawah. Dan ini karena ini yang generasi kedua, jadi di sini bisa support wireless charging, data line charging, dan headphone charging. Jadi tidak harus menggunakan charger eksternal. Ini sudah ada baterainya di bin di sini kalau nggak salah namanya, charging box. Nah, di sini ada petunjuk. Jadi kalau untuk oranye, jadi ketika di charge dia akan berwarna oranye, dan ketika penuh lampu indikatornya itu akan mati. Tapi kalau untuk ngecas earphone-nya ini menggunakan charging box-nya ini akan berwarna warna hijau, akan berwarna hijau. Setelah itu LED-nya akan mati, berarti akan otomatis ngecharge ini earphone-nya ini. Dan ini untuk rename dan lokasi metodenya hanya untuk pengguna iOS. Caranya kayak gini dia. Di map ini sudah, kalau sudah biasa menggunakan handphone Apple sudah pasti bisa lah. Dan operation metodenya, kalau untuk ketiga yang bagian Android ini berfungsi, yang ini juga bisa, dan yang masih belum ini yang ini.
Jadi disentuh selama 5 detik maka akan mematikan earphone-nya, dan atau menghidupkan juga bisa menggunakan ini. Tapi setelah saya coba tidak ada notif apapun ketika earphone-nya itu mati atau tidak. Jadi ini masih tidak bukan tidak bisa, mungkin paling saya nggak bisa. Dan spesifikasi produk, baterai kapasitas 35 mAh untuk earphone-nya. Jadi earphone-nya itu 35 mAh, dan bin itu boxnya itu berisi baterai 300 mAh. Jadi kalau dua earphone-nya 2 berarti kurang lebih bisa ngecharge itu 2 kali. Jadi earphone yang kiri dan kanan itu bisa dicas 2 kali. Dan charging voltage-nya ini bisa menggunakan charger handphone biasa 5 volt 1 ampere, terus impedansi, terus dan yang lainnya ini. Dan untuk ketahanan, nah ketahanan ini setelah saya coba memang benar-benar tahan lama. Saya penggunaan 3 jam lah, 3 jam itu masih sisa 60%. Di kedua earphone-nya itu masih sisa 60%. Jadi kemungkinan memang benar 240 menit saya buat main game. Terus kalau standby-nya ini sebelum nyoba yang ini, yang pasti ini bisa kurang lebih bisa tahan 4 jaman lah, kurang lebih 4 jam yang pernah saya coba. Terus untuk jarak 15 meter, dan di sini charging dari earphone-nya sendiri 45 menit. Untuk boxnya, tempat dari earphone-nya itu dia 60 menit. Jadi ada lampu indikatornya lah, nanti ketika lampu indikator itu mati maka cabut aja charge-nya, gitu aja. Dan ini ukuran produknya. Sisanya hanya tip, gitu aja. Lihat tipnya, dia ini kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini tampak bagian depan, ini LED indikator, dan di belakang untuk tombol. Jadi kalau ditekan 1 kali, posisi tertutup kayak gini. Nah, warna putih, berarti ini sudah penuh. Kalau kayak gini hijau, jadi dia lagi ngecharge earphone-nya kalau kayak gini. Dan ketika dibuka, ini ada magnetnya. Nah, ada magnetnya dia. Earphone-nya juga ada magnetnya. Ini ya, ini yang kanan. Ini juga ada magnet ini. Nah, ada magnetnya dia. Jadi ketika diambil, LED-nya akan berkedip. Ini bagus sih kualitasnya, kalau menurut saya ini bagus. Di bagian depan yang bulat ini adalah sensor jarak. Ketika ditempel di kuping dia akan bunyi, maksudnya earphone ini akan bunyi. Ini untuk speaker, ini speaker juga, dan ini juga ketika kita sentuh. Jadi kalau untuk menutup telepon atau mengangkat telepon bisa ketuk 2 kali kalau di iOS, di bagian sini yang diketuk. Nah, di sini juga ada. Ini bagian untuk charge-nya, di bagian sini dia. Kalau bentuknya sih bagus ini. Nah, itu bagian dalamnya kayak gitu. Sama, yang kanan dan yang kiri sama. Sudah ada tulisannya di sini. Nah, R, dan yang kiri itu L. Saya akan tutup. Jadi ketika sudah ditutup kayak gini, dia akan ngecharge ketika kita klik 1 kali. Tekan tombolnya 1 kali, udah, dia pasti ngecharge atau mengisi daya dia. Nah,
saya akan coba di sini, aktifkan Bluetoothnya terlebih dahulu. Udah ya, kayak gini. Tinggal kita buka wadahnya ini. Tuh, tinggal buka wadahnya, dekatkan dengan handphonenya ini. Maka di sini ada T191. Ini karena sudah di pairing kan. Kalau belum di pairing, ini saya akan disconnect dulu. Tekan, tahan kayak gini. Nah, keputus. Tidak ada lambang earphone. Tapi ketika untuk pairing, tekan sampai LED menyala. Nah, baru lepas. Dia akan terhubung otomatis. Kalau masih belum terhubung otomatis, kita langsung ke Bluetoothnya aja. Kita pilih sendiri di bagian sini. Nah, kita tinggal klik aja. Tinggal klik kayak gini. Nah, sudah connect. Gitu aja untuk cara penyambungan. Maka nanti akan ada notif kayak gini. Sisa baterai 100. Terus untuk wadahnya ini 95%. Kalau diambil salah satu, ini di bagian kanan biasanya. Nah, maka setiap earphone-nya itu ada indikator baterainya. Yang kiri 100, yang kanan 100. Untuk wadahnya sendiri sisa baterai 95%. Ini ketika sudah saya charge ya, sudah cas penuh, terus saya gunakan sampai 50%, terus saya pasang lagi. Ini cuma mengurangi 5% aja. Kalau saya pasang, dia akan nyatu kayak gini. Kalau untuk suara, saya buat main game itu ya cukup lah, termasuk bagus masih, karena saya tidak bisa bukan penikmat musik, jadi saya gak bisa komentar banyak. Tapi kalau untuk fungsinya, ini sudah cukup bagi saya. Dengan ketahanan baterainya dan untuk fiturnya juga sudah cukup bagi saya. Baterai sudah tahan lama, dan di sini juga indikator baterai sudah saya tampilkan 195%. Jadi kalau tidak perlu kayak gini dia nantinya. Kalau udah ditutup kayak gini, dia akan terputus. Ketika dibuka, dia akan tersambung otomatis kayak gini. Diambil salah satu indikator baterai, ketiga perangkatnya ini sudah muncul. Nah, kalau seumpamanya ini enggak ada, kita close. Setelah di close, yang diambil yang kanan ini, yang sebelah kiri ada tanda untuk ketika sedang di charge, yang kiri karena belum diambil. Ketika saya ambil kayak gini, ini 100 dan yang ini 95%. Ketika saya pasang lagi, nah kayak gitu. Nah, ini bagus lah, bagi saya tuh sangat bagus untuk yang mau ini. Padahal harganya cuma berapa ya, 100 ribuan, 120 kalau nggak salah, 120 110. Untuk penggunaan sangat enak. Kalau untuk saya contohkan, untuk ada fitur kalau saya 2 kali kayak gini, ini harus nah, voice controlnya akan menyala. Nah, untuk mengatur voice controlnya ini, caranya kita buka Bluetooth, ke settingan Bluetoothnya, ke settingan Bluetooth. Nah, terus kita tinggal rubah aja nama Bluetoothnya ini. Jika ingin dirubah, kita rubah aja langsung. Umpamanya saya rubah di sini ALC, udah saya rubah.
Dan seumpama ketika kita klik 2 kali di bagian kanan ataupun kiri, ini bisa kita pilih. Ada Siri, play dan pause, next track, previous track tulisannya, atau off, atau kita tidak mengaktifkan apapun. Saya off kan aja ini karena saya gak suka dengerin musik. Nah, saya coba off kan gitu aja. Sisanya bisa dibuat otomatis untuk mikrofon dan yang lainnya. Ini bisa diatur sendiri lah ini. Sudah, jika sudah, kita tinggal gunakan aja kalau udah kayak gini. Nah, Bluetooth ini mati kayaknya. Oh, enggak. Kita ambil, tutup. Kalau biar ada notifnya lagi baru kita buka. Nah, udah kebuka kan? Posisi di charge. Kalau sudah nempel kayak gini posisinya di charge, tinggal taruh gitu aja. Jadi ini sangat berguna sekali dengan harga cuma 100 ribuan, mereknya Moi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk review earphone TWS mereknya Moi T191. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.